Oke. Bagaimana kabarnya untuk teman-teman semua kelas 6? Sehat ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Oke, sudah sarapan semua untuk hari ini, pagi ini? Belum. Ada yang belum? Sudah, ada yang belum. Oh iya, diusahakan kalau pagi harus sarapan ya, supaya badan kita tetap sehat. Pokoknya tetap diisi kalau pagi ya. Jangan sampai nanti lapar terus sakit, jangan ya. Sudah mandi ya? Pagi ini sudah mandi semua ya? Sudah seger semua ya? Sudah, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai untuk murojaah untuk pagi hari ini, nanti murojaah dulu sebelum pelajaran ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, ini Ustadz pimpin dulu ya. Berdoa, kemudian yang pertama nanti berdoa terus baca janji pelajar Islam. Ya, oke. Ustadz pimpin ya semuanya berdoa. Yang serius nanti berdoanya ya. Semuanya sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala menunduk. Baca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim Nanti Ustadz pimpin, nanti silakan nanti dibantu ya, dibantu berdoa ya untuk bersama-sama. Yang pertama ikrar syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya Faiha ya, Mbak Faiha ada membaca doa mau belajar, silakan. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinillah. Selanjutnya silakan yang mau membaca doa mohon dilapangkan. Siapa yang mau memimpin? Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian membaca doa untuk kedua orang tua. Silakan, siapa? Inni waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan bersama-sama membaca doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina hasanah sudah berdoa bersama-sama. Semoga doa-doa yang kita minta semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca janji pelajar Islam ya. Bareng-bareng 1 2 3.
janji pelajar Islam. Satu, taat kepada Allah dan Rasulullah. dua, Dua, berbakti kepada orang tua dan guru. Tiga, belajar giat menuntut ilmu. Empat, menghormati yang baik. Lima, berakhlak mulia. Ya, itu janji pelajar Islam ya. Pokoknya itu ya janji kita. Oke. Sekarang kita murojaah bersama-sama meneruskan kemarin, yaitu silakan buka surah At-Thariq. Juz amanya dibuka. Yang sudah hafal ya silakan boleh buka dan boleh hafalan surah At-Thariq. Surah At-Thariq ya. Yuk. Sudah semuanya? Sudah dibuka semuanya? Sudah. Ya, mari kita surah At-Thariq ya. Ya. Sudah mulai. Yuk sama-sama isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. kullu nafsin lamma 'alaiha wal mimma khuliq inda yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i buruj wal yaumil ma'lum alaiha. Sekarang silakan Mas Elyasa. Mas Elyasa lanjut. Mana Mas Elyasa? Tujuh. Wa ma naqamu minhum illa ayyu. Ayat 7. Mas Elyasa ayat 7 ya. Sebelumnya. Berarti sebelum yang dibaca tadi. Yaf'alu nabil ini nasyuhud. Lanjut. Wa mana komu minhum illa ayyu minu billahil menu, no-nya panjang ya. Ayo menu.
No-nya panjang ya. Ulangi wa mana kamu minhum. Pamana kamu minhum illa ayyu minu billahil azizil hamid. Hop, sekarang gantian Mas Reza. Lanjut Mas Reza. Lanjut, Mas Reza mana? Loh, kok tanya surat apa tadi? Coba teman-teman di itu jawab surat apa teman-teman? Al-Buruj. Ya, tadi kan sudah bilang Al-Buruj. Yuk. Ayat 9. Ayat berapa, Us? Ayat berapa teman-teman? 9. Ya, dibuka. Yuk. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma Wal ar berhenti ya. Wal ar berhenti aja. wal ar Lanjut. Wow. Wallah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Hub gantian. Sekarang Mbak Najwa. Mbak Najwa. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Hub gantian Mas Raffi Ahmad Naufal. Raffi Ahmad Naufal. Mana? Tidak ada. Mas Raffi, nggak ada. Mbak Sofi. Yo, Mbak Sofi lanjut. Mbak Sofi. Nggak ada juga Mbak Sofi. Lu. Nggak ada. Mbak Nadia. Nadia Khonsa. Yo, Mbak Nadia. Halo, kok nggak ada semuanya? Halo. Nggak ada semuanya. Mbak Atika. Mbak Atika. Ya, sip. Kok masih tanya ayat berapa? Nggak nyimak ya. 12. Ayat 12 sekarang. Inna batsyara bika la syadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hub, Fir'auna wa samud. Mas Deva lanjut. Mas Deva. Fir'auna wa samud balil ladina kafaru fi tadlil wallahu min Fi takdib. Fi takdib ya. wallahu min waraihim mu'id bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfud. Tasdiq. Shadaqallahu Alhamdulillah ya, kita sudah tadi ya sudah berdoa, sudah baca janji itu pelajar dan juga murojaah ya. Semoga untuk hari ini kita diberikan keberkahan tadi untuk membaca Al-Qur'an, untuk murojaah Al-Qur'an bersama-sama ya. Ya, diusahakan kita di rumah diusahakan setiap hari harus membaca Al-Qur'an walaupun sedikit, walaupun apa ya, enggak banyak, tapi diusahakan setiap hari harus membaca Al-Qur'an ya supaya untuk hidup kita lebih berkah lagi ya. Terlebih untuk habis maghrib juga harus diusahakan baca Al-Qur'an. Hafalannya, qiraatinya
Itu ya di rumah ya. Semoga kita istiqomah untuk membaca Al-Qur'an ya. Oke ya, untuk kelas 6, oke pokoknya kelas 6 sudah luar biasa semuanya. Sudah bagus semuanya. Oke, itu dari Ustadz. Mohon maaf tadi jika selama memimpin untuk doa, untuk tadi untuk murojaah masih banyak kekurangan dari Ustadz. Terima kasih ya untuk kelas 6 Bantani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke Ustazah Hesti. Terima kasih Ustaz. Itu kasih Ustadz Syafaat tadi Iya, atas sama-sama. memimpin majelis paginya, insyaallah. Oke, teman-teman, pada hari ini, mulai hari ini nggih, Ustazah minta untuk setiap kali tatap maya di-on-kan kameranya. 1, 2, merespon ketika Ustadz atau Ustazah memanggil kalian. Ya. Nah, untuk kalau dengan Ustazah, kalau tidak merespon, Ustazah anggap tidak datang ya, tidak hadir ya, walaupun akunnya kalian sudah masuk. Nah, kalau Ustazah bisa lihat teman-teman yang siapa yang on kamera ya. Kalau nggak on kamera terus nggak ngerespon, artinya berarti tidak hadir. Oke? Nanti saya akan tuliskan siapa saja teman-teman yang bisa mengikuti dengan baik hari ini untuk yang tatap mayanya dan berikutnya. Paham ya maksud Ustazah ya? Oke. Karena tadi ketika Ustadz saat memanggil kok nggak ada yang respon ya Ustadz ya, yang dipanggil ya Ustadz ya, no respon. Padahal Ustadz Faat sudah siap tadi dengan badan yang tegap, dengan konsentrasi penuh untuk bisa mendampingi teman-teman. Lah kalau ditinggal pergi ya kan namanya kurang menghormati gurunya. Kalian berarti belum siap untuk belajar. Oke, siap ya? Nah, seperti yang sudah Ustazah share di grup, kita akan ada Senin sama Selasa sudah Ustazah sampaikan jam-jamnya, kapan jam akan bertemu secara langsung dengan Ustadz atau Ustazah. Ya, lihat jamnya jam berapa, jangan sampai terlambat juga. Agar tadi ketika misalnya kok pas lagi murojaah, teman-teman bisa cepat nyambung. Ini surah apa, ayat berapa. Oke. Ya, gimana Mas Dafa? Silahkan. Maaf Ustaz, telat masuk habis dari makam. Oke. Berarti besok lagi sarapannya lebih kasih ya. Dari makam makam. Oh, dari makam. Ya Allah, maaf. Ustazah dengernya N. Makan. Oke. Nggih, Mas Dafa bisa diatur nggih jamnya nggih. Kira-kira kalau sudah jam 8 berarti harus segera kembali ke rumah. Atau bisa perjalanan boleh ketika masuk ya Ustadz ya. Perjalanan kok enggak jam 8 belum sampai rumah. Ini sudah mulai mau masuk untuk tatap maya. Atau nanti ketika siang. Bolehlah kalau misalnya menggunakan HP dari perjalanan enggak apa-apa. Kalian sambil on kamera. Pas aku ditanya Ustadz Faat. Gimana? Dari perjalanan pulang kok kasih tanya Ustadz Faat. Oh iya, oke. Sip. Ya. Bismillah, insyaallah bisa semoga lebih dipermudah nggih, bisa diatur waktunya dengan baik. Berikutnya ya, Mas Dafa. Insyaallah. Tidak ada tadi alhamdulillah masih bisa merespon ya. Masih bisa menyimak dengan baik ya, satu Faat ya. Ya. Oke. Pertama kalau yang tadi sudah masuk bisa disampaikan dulu. Misal Ustazah, maaf saya posisi perjalanan. Itu kan. Tapi tetap di on kamera Ustazah akan tahu siapa lagi perjalanan atau enggak. Kalau on off kamera jelas Ustazah tidak bisa melihatnya. Oke, yang hari ini Ustazah sudah lihat siap nih, ada on kamera, ada Mas Faras. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Enggak baik. Oh, enggak baik. Kenapa saya? Baik, alhamdulillah. Belum sarapan. Oh, belum sarapan ya Allah. Oh. Saya juga. Kenapa jam segini kok belum sarapan? Berarti ada masakannya atau ada makanannya di rumah? Terus. Bukan roti itu sarapan. Oh, kalau orang Jawa mungkin kalau belum ketemu nasi belum sarapan ya. Cuma satu rotinya. Oke. Kalau dengan Ustazah misalnya teman-teman butuh minum
diperbolehkan, silahkan bisa diletakkan di sebelahnya ya. Kalau ada makanan atau minuman silahkan. Tapi yang penting ketika mengikuti pembelajaran bisa menyimak dengan baik, ketika ditanya bisa merespon dengan baik pula. Oke, siap ya? Nanti presensinya sambil Ustazah panggil itu berarti Ustazah sudah sambil presensi itu ya. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar sudah di tema 5. Sudah dipersiapkan buku tematiknya, tema 5? Tema 5. Wirausaha. Wirausaha. Sudah disiapkan? Kalau yang belum bisa diambil sekarang. Now. Nah, itu Mas Hilmi ya. Oke, segera yuk. Ustazah tunggu hitungan ke 3. Oke, Mbak Safa sudah siap. Sip, Mas Fahri sudah siap. Mas Reva sudah siap dengan bukunya. Mas Yesa juga sudah siap. Mas Farah sudah siap. Oke, yang lainnya? Oh, Mbak Satifah sudah siap. Sambil Ustazah izin share screen ya. Ini yang lain masih off kamera. Belum siap ya? Us, Faras nakal, kameranya dimatiin terus. Biarin. Ketahuan loh kalau pada ada yang di off kamera Ustazah tahu ya. Oke. Sudah tampak yang Ustazah share di tempat kalian? Sudah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa buka di halaman berapa ya? Halaman 1. Kalau tidak salah nggih. Ini tentang subtema 1. Nah, kenapa kok mulai dari sini? Ustazah akan sampaikan apa saja sih yang akan teman-teman pelajari. Ya. Nah, untuk yang matematika diabaikan ya, karena matematika ada buku sendiri, bab sendiri ya. Nah, di subtema 1, teman-teman akan belajar satu nih. Kalau yang PPKN, tentang masih mempelajari tentang keberagaman. Baik sosial, budaya, dan ekonomi. Ya, tadi tentang keberagaman. Oke. Kemudian bahasa Indonesia. Nah, ini kita akan belajar hal yang baru tentang baru tapi masih sudah lama sih ya. Tentang tentang formulir. Siapa yang tahu formulir itu biasanya kita temukan di mana ya? Contohnya. Formulir. Sudah pernah dengar formulir? Belum pernah lihat? Formulir. Oh, ini punya Ustazah, mohon maaf. Teman-teman nggak ada ininya ya? Nggak ada gambar ini ya di bukunya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti punya Ustazah ini. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nah, sambil Ustazah bantu. Nah, yang di bahasa Indonesia tentang formulir. Formulir itu adalah contohnya ketika teman-teman ketika dulu awal masuk ya mau masuk sekolah itu biasanya orang tua akan mengisi berbagai macam data. Datanya, data identitas dan yang lain-lainnya. Oke, kalian contohnya nanti ada di buku tematik kalian juga ada. Saya lanjut dulu ya. Ini gambaran umum dulu ya saya sampaikan. Kemudian tentang IPS. Nah, IPS masih berkaitan tentang ASEAN, teman-teman. Ya. Nah, ASEAN yaitu tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama. Jadi kaitannya tentang kerjasama ASEAN. Kemudian yang IPA, IPA-nya tentang magnet. Ya, tentang magnet. SBDP tentang reklame. Nah, untuk matematika dan PCOK ini diabaikan saja dulu karena ada pembelajaran sendiri ya di luar tematik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Sudah jelas ya? Oke, sabar ya Kak ya. Ini sudah masih mencari waktu yang tepat untuk kalian dan tempatnya yang cocok ya.
Tentang materi di subtema 1 sudah jelas semua nggih? Oke. Oke, boleh dicatat di buku tulisnya masing-masing. Jadi kalau Ustazah pas menjelaskan bisa cepat nyambung ya. Nah, oh Ustazah mau bahas apa ya? Wah, gitu. Karena sudah Ustazah sampaikan di hari ini insya Allah. Oke, untuk yang berikutnya, baru saya data ini dulu ya. Silahkan teman-teman bisa mulai. Belakang Ustazah ada apa ini? Ada yang terbang-terbang. Oke. Yang pakai laptop boleh deh ganti backgroundnya juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke, tadi pagi sudah mulai membaca di tema 5? Sudah. Sudah? Oh, belum. Lah, kok belum ya? Belum. Oke. Ustazah harapkan ketika sebelum pembelajaran sudah membaca terlebih dahulu masalah paham atau tidak. Yang penting mau cosek ya, dibaca dulu. Nah, kalau nggak paham, kan bisa tanya dengan Ustazah. Ya, nah, Mas Faras mulai mencoba-coba nih. Padahal lebih bagus loh sofanya Mas Faras deh. Oke, Itu makin teman-teman teman-teman bisa membuka, yuk dibuka di halaman 1. Ya, ada bacaan ya. Ada bacaan yang kemudian diikuti ada pertanyaan. Nah, Ustazah akan beri waktu hitungan sampai 10, sampai 5 aja deh, sampai 5. Ya, baca dengan cepat bacaannya. Ya, jika ada hal-hal informasi penting, boleh diberi tanda di garis bawahi atau pakai stabilo, boleh. Ya, silahkan bisa dimulai untuk dibaca halaman 1, halaman 2 sampai dengan 3, bacaan yang berkaitan tentang ASEAN. Ya, hitungan kelima nanti kita akan stop membaca, lalu kemudian membahas bersama ya isi bacaan tersebut. Satu, dua, tiga. Teman-teman bisa mulai belajar membaca cepat ya.
Kalau udah semua, Us. Oke. Sip. Tunggu sebentar ya sama teman-teman yang lain. Suruh ngapain ya, Us? Membaca bacaan halaman 1 sampai dengan 3. Nanti siap ya ketika Ustazah tanya ya, segera merespon. Membaca halaman berapa, Us? Baru Halaman berapa? 1 sampai 3. Tema 5 kah? Iya. Lima. Oke. Sudah siap ya? Sekarang kita tadi teman-teman sudah membaca. Nah, yang di Ustazah share ini ya. Nah, tentang judulnya adalah pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Oke. Nah, untuk lebih memahami nih, bagaimana cara memahami lebih cepat ya? Nah, kita coba lihat pertanyaan yang ada di halaman 3. Nah, kita mulai nih di pertanyaan pertama. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka Silahkan, ada ingin yang bisa berkunjung menjawab? ke pameran budaya ASEAN. Oke, Mas Faras. Budaya ASEAN. Oke, Mas Faras silahkan. Karena mereka ingin berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN. Oke, betul. Mbak Sativa, jawabannya Mas Airan bisa kita dapat di paragraf berapa ya? Paragraf 1. Oke, paragraf 1 ya, sudah cepat. Nah, di sini ya. Hari ini merupakan hari penting bagi Udin. Oke, boleh sambil dicatat tadi jawabannya. Yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Silakan siapa yang bisa menjawab? Boleh raise hand dulu. Atau boleh on mic. Kata kunci di pertanyaan itu adalah kalian cari tentang Sekretariat ASEAN. Nah, baru kemudian cari ya apa yang dapat dipelajari. Sudah menemukan? Cari kata Sekretariat ASEAN. Berbagi informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Oke, betul. Perhatikan teman-teman ada di halaman 2 ya. Nah, di paragraf pertama di halaman kedua. Ini berarti paragraf kedua dari keseluruhan. Terdapat juga anjungan. Nah, di sini menampilkan. Nah, yang Ustazah aku coba bisa bold enggak ya? Nah, nih. Ya, yang Ustazah tebalkan ya yang di share screen. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Nah, ini Ustazah akan tunjuk ya. Coba Mas Reza. Pertanyaan nomor 3. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Oke, Mas Reza. Bentar, Us, lagi nyari. Oke, nyari. Oke, bisa dibantu Mas Aska, Mas Reza, untuk apa pengalaman belajar?
Nanti boleh saling Apa ya? melengkapi. Eh, Itu terkesan apa ya? Untuk dengan melihat berbagai makanan khas. Oke. Apa ya? Oke, tadi Mas Reza menjawab makanan khas. Oke, boleh. Aku Adakah itu. lagi yang lain, Mas Aska? Itu aku. Oh, Mas Dafa. Dafa Pariza tadi. Oh, Mas Dafa. Oke, dibantu Mas Dafa. Oke, Mas Aska atau Mas Reza, ada lagi kah yang lain? Belajar Selain makanan dari khas? Brunei. Alat baju jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia untuk melihat produk-produk dari berbagai negara. Oke, berarti melihat berbagai produk budaya dari berbagai negara ya. Ada Brunei, ada yang lainnya ya. Oke, boleh. Mas Reza sudah menemukan? Itu bisa belajar apa nih? Nah, dari bacaan tersebut tadi. Nah, ceritanya. Ada Mas Reza? Ada lagi kah yang lain? Sumber daya alam, Us. Oke, ada ciri khas sumber daya alam ya, yang nih Ustazah tebalkan ya, sehingga ditunjukkan dalam bentuk makanan khasnya. Oke, boleh. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Silahkan. Selain tadi ada makanan khas. Ya, Mbak Sofi, silahkan. Makanan khas tiap negara. Oke, betul. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Dafa. Sudah ketemu. Oke. Kemudian dengan itu, Edo bisa belajar tentang ciri khas sumber daya alamnya ya, masing-masing negara. Nah, kalau tadi dari Mas Aska, Edo bisa belajar tentang produk budaya di berbagai negara ya Mas Aska ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya, pertanyaan berikutnya. Kalau yang Beni, nah tadi Edo lebih berkaitan tentang makanan khasnya. Nah kalau Beni, coba perhatikan di paragraf berikutnya. Wayang. Oke, betul Mas Faras, tentang wayang ya. Oke, tentang wayang. Adakah lagi yang lain? Sepertinya tentang wayangnya ya, fokusnya Beni ya. Oke. Seperti ibarat kita kalau ke pameran kan macam-macam yang bisa kita lihat. Beni tertariknya, nah yang di wayang yang ada di Brunei, ya. Dan dia memahami kemudian ada yang berbeda ternyata dengan wayang yang di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Faras. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, apa yang bisa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Nah, teman-teman fokus di Udin. Udin bisa belajar tentang apa nih kalau disampaikan di bacaan? Nah, Aneka lomba. Oke. Lomba. Betul, Mbak Najwa, Mas Faras, Mas Dafa, dan Mas Aska ya. Tentang aneka lomba. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya nih. Nah, jika kalian dapat kesempatan berkunjung ke arena pameran seperti Udin, Beni, kemudian siapa tadi kok? Edo. Nah, yang menarik menurut kalian, nah, kegiatan apa yang di sana? Kalian akan berkunjung. Boleh, Us. Semuanya. Lomba. Oke, Mas Noval tentang lomba. Mas Aska tentang apa, Mas Aska? Makanan khas. Makanan khas, oke. Makanan Kalau kuliner ada ya? teknologi. Oh, teknologinya kalau ada ya. Oke. Bagus. Terus apa lagi? Mengembangkan wirausaha. Internet. Oke, Mbak Najwa. Kamu akan tertarik kemana, Mbak Najwa?
produk-produk dari setiap Kalau yang negara. paling menarik 2 boleh nggak, Us? Oke, kenapa Mas Aras? Yang paling menarik? Yang paling menarik 2 boleh, Us? Oh, boleh banget. Ya, mau 5 juga boleh. Tapi misalnya kalau yang paling menarik itu akan ada satu minimal ya, yang kemudian kita tertarik. Misal nih, warna kan banyak ya. Ada merah, kuning, putih, ya, coklat. Tapi setiap orang pasti punya ketertarikan pada satu warna ya, yang lebih dominan ya, lebih banyak. Sebentar. Oke. Nah, sama seperti yang ini. Oke, sampai sini soal ini paham ya? Kemudian, kalau yang soal berikutnya, insya Allah tidak perlu kita bahas ya, karena 3 hal ada banyak. Mungkin bisa Ustazah coba deh. Ustazah tanya aja deh. Yang Ustazah tanya mohon bisa menjawab ya. Tak stop sharing dulu. Mas Zaki sudah masuk belum ini ya? Sepertinya belum ya. Belum ya. Oke, Mas Ja'far. Coba sebutkan salah satu hal Mas Ja'far. Nah, yang penting dari teks tersebut yang tadi sudah dibaca dan kita bahas soal-soal sebelumnya. Mas Ja'far. Oke, mempelajari boleh. tentang ASEAN. Berikutnya Ustazah minta tolong Mas Ido. Menurutmu apa yang penting nih dari teks bacaan yang sudah kalian baca, yang kamu baca gitu ya. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas, Mas Ido. Oke, sepertinya belum. Nanti bisa sambil menunggu lagi ya. Coba Mbak Naira. Bisa disampaikan Mbak Naira? Apa yang penting nih dari teks bacaan tadi? Oke, belum? Mbak Heni? Saya panggil yang tadi belum respon-respon ya. Mbak Heni? Oke, Mbak Safa? Gimana Mbak Safa? Boleh menyampaikan pendapatnya? Mengembangkan wirausaha. Oke, mengembangkan wirausaha. Oke, ada banyak bentuk wirausaha ya. Mau kuliner bisa, tentang produk budaya juga bisa ya. Oke, Mbak Atika? Bisakah menyebutkan yang penting dari teks tersebut tadi yang bisa kamu dapatkan? Bisa mengetahui ciri khas makanan dari berbagai negara. Oke, ada keberagaman ya dengan bentuk ciri khas tadi, keberagaman salah satunya di makanan. Oke, kayak misal kita nih tahu soto ya. Pernah makan soto enggak? Pernah. Soto ternyata walaupun di Jawa juga macam-macam ya. Ada soto yang Semarang, kalau saya lihat sih bening ya, sotonya bening ya. Nah, terus ada soto Kudus. Siapa yang pernah makan soto Kudus? Pernah. Oke, Mas Ja'far pernah. Mbak Sofi pernah, Mbak Sofi ya? Oke, kemudian kalau yang di daerah Tegal, Pemalang, nah ada ciri khasnya tuh. Fotonya pakai apa namanya ya? Bakso tautos. Tahu tuh, betul Mas. Siapa tadi ya? Mas Adib ya. Ada tautonya ya Mas Adib ya. Pemalang, Pekalongan, Tegal ya Mas Adib ya. Nah itu soto macam-macam, padahal ya isinya ada tauge, kemudian apa lagi biasanya ya? Kuahnya banyak ya, ciri khasnya. Ayam. Ada ayamnya, boleh kasih ayam atau daging ya Mbak Safa ya. Nah itu salah satu bentuk keberagaman juga dalam bentuk makanan teman-teman. Nah kalau tadi saya sampaikan di awal,
ketika kita PPKN kita belajar tentang keberagaman tadi ya, baik sosial, budaya, ekonomi. Ketika budaya ternyata juga pada sisi makanan dan nggak boleh mencela ya. Misal nih, Mas Adif suka dengan tauco, ketemu dengan soto Semarang, bening nggak ada tautonya, ih kok bening begini, ini bukan soto. Ya. Nah itu nggak boleh. Oh ini kalau so beda lagi cerita ya. Ya gitu. Nah kalau yang Jakarta kan ada ya soto Jakarta ya. Tahu nggak ciri khasnya soto Jakarta? Enggak, Oh enggak, belum pernah makan yang soto Jakarta. belum. Belum. Oke. Kalau soto Jakarta, kalau dulu saya ada kuliah di daerah Sekaran itu ada yang jual soto Jakarta, bentuknya ada tambahan santan. Sotonya bersantan, teman-teman. Ya, bukan lodeh, bukan opor ya, tapi soto. Nah, gitu. Nah, ketika teman-teman bertemu dengan berbagai macam jenis keberagaman tadi, ya, jangan kemudian dicela, tapi dihargai, gitu kan. Kita bisa merasakan namanya soto itu bisa macam-macam. Oh, ada yang pakai tauco, ada yang pakai santan, ada yang bening gitu ya. Bentuknya bening tapi nggak sebening sop gitu. Gitu. Nah, begitu pula ketika masalah budaya, contoh budaya yang lain adalah bahasa. Ya. Pernah tidak ketemu orang Madura sedang berbicara dengan bahasa Madura? Pernah, Pernah. Kalian paham enggak mereka berbicara apa? Enggak pernah. Enggak. Paham enggak? Gimana? Coba. Keras. Nggih. Biasanya kalau saya sering ketemu itu waktu dulu di di penjual bubur kacang hijau. Biasanya kalau dari Madura, ketika ngobrol saya cuma melongo doang. Ini ngobrolin apa ya? Tapi itu asik, artinya ada berbagai macam bahasa. Ya. Nah, Aku lagi pot. kenapa Mas Noval? Enggak apa-apa enggak jadi. Oke, apalagi yang teman-teman yang orang tuanya punya warung ya, punya warung ketemu orang dengan macam-macam ya, toko warung itu pelanggannya kan nggak cuma dari orang Jawa doang ya. Nah, kadang bisa orang Sumatera datang atau kalau mungkin juga orang Papua juga bisa jadi datang atau bahkan orang dari luar negeri pun juga bisa datang ya. Nah, makanya teman-teman pentingnya kita bisa memahami bahasa Indonesia kita agar bisa apa? Berkomunikasi, bisa ngobrol. Nah, kalau dengan orang yang dengan luar negeri, teman-teman bisa menggunakan bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris, ya. Walaupun orangnya dari Jepang, dari Korea, gitu ya. Teman-teman bisa kalau tahu dengan bahasa Inggris bisa ngajak ngobrol juga loh, gitu ya. Gitu, oke. Makanya teman-teman kalau ada bahasa Inggris tetap semangat ya, dipelajari dengan baik. Nah kalau bahasa Jawa coba, siapa yang sudah mahir bahasa Jawa? Belum. Aku mahir nggak bisa bahasa Jawa. Belum. Oke. Oke Mas Dava, sakit nggih. Nah. Nggih. Orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa, apa itu? Oh gitu ya. Apa itu ya? Patut dipertanyakan ya. Aku. Yuk. Makanya kemudian teman-teman, kalau bahasa Jawanya minimal dengan bahasa keluarga kita, bahasa ibu ya. Bahasa ibu itu bahasanya bahasa keseharian kita. Jangan lupa bahasa Jawanya tetap dipelajari ya dengan baik. Misal siapa kalau Aska dari Jawa Timur kalau nggak salah ya, Aska ya, orang tuanya ya As, kalau nggak salah ingat. Iya, Us. Nah Mas Aska ini bisa bertambah nih kosakata bahasa Jawanya yang dari Jawa Timur dan juga yang Jawa Tengah. Kenapa? Di Jawa Tengah ini kan banyak nih teman-temannya di Jawa Tengah sebagian besar ya.
Jadi jangan lupakan budaya daerahnya. Oke, sampai sini insya Allah kita belajar tentang ASEAN. Nah, teman-teman bisa buka nih di halaman 5. Halaman 5-nya. Nah, di situ ada peta konsepnya. Ya. Peta konsepnya di halaman 5, yaitu tentang apa teman-teman? Peran dan posisi Indonesia di dalam lingkup ASEAN. Jadi dalam bidang ekonomi, ya. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Di Google. Oke. Nah, ini teman-teman Ustazah minta tolong lengkapi ya. Nah, lengkapi secara mandiri. Oke. Kalian bisa cari informasi, mau searching internet boleh ya. Apa sih peran ekonomi Indonesia nih di bidang ekonomi di ASEAN? Ya. Mandiri, Mas. Mandiri. Halaman 5. Iya. Ya. Contohnya adalah Ustazah akan sebutkan yaitu Terbentuknya AFTA. Betul, AFTA. Ya, ada AFTA. Nanti ada lagi yang lain, teman-teman bisa contohnya tadi ada AFTA. AFTA itu apa ya? Mas Faras bisa bantu Ustazah atau teman yang lain? AFTA itu apa? ASEAN Free Trade Area. Oke. Free ya, Free Trade Area. Artinya ada pasar bebas di sana, tapi lingkupnya ASEAN. Jadi makanya bebas juga, mau Indonesia berjual beli dengan Malaysia, Singapura, atau Brunei, atau dengan Thailand, Vietnam, Filipina, itu sah-sah aja, legal aja, karena bebas, sudah ada pasar bebas. Begitu pula, boleh saja produk yang dari luar negeri yang tadi di ASEAN masuk ke Indonesia, tapi juga dengan perizinan ya, nggak diselundupkan. Oke, tetap harus dengan legal dan ini diperbolehkan, ya, diizin, asalkan pegang izin untuk berjual beli, gitu. Nah itu salah satu contohnya, teman-teman bisa lengkapi lagi, coba cari ya, minimal satu lagi deh boleh. Jadi akan menemukan 2 minimal, ya. Ikut serta dalam EA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mia. Ya. Alhamdulillah sudah ketemu malahan ya. Asik ya. Sambil dicatat ya. Hari Kamis kita ketemu, Ustazah akan cek satu persatu bukunya. Sambil catat nih, teman-teman sudah ada yang mencari. Ada Mia. Di buku tulis apa di sini? Langsung di buku tematiknya aja. Kalau nggak muat? Kan tadi ada AFTA, ada Mea. Cuma kata-kata aja nggak apa-apa. Ya, ada lagi. Yang halaman 5, Us. Betul sayangku, Mas Yesa. Catatkan di situ ya. Oke, ini tentang peran, teman-teman boleh melengkapi lebih banyak lagi. Itu ada 4 titik situ, boleh lebih dari itu, boleh kurang dari itu. Tadi kita sudah ketemu 2, dibantu sama Mas Faras, sama Mas Dava, dicatat di situ, boleh lebih sehingga kalian punya pengetahuan lebih. Oke, saya data stop dulu. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Tadi kita sudah bahas tentang PPKN-nya, tentang masalah keberagaman, sikap-sikapnya kita harus menghargai dan menghormati ya. Dan melestarikan budaya lokal atau daerah. Jangan sampai dilupakan. Itu terkait keberagaman, kemudian kita belajar tentang ASEAN tadi, ada terkait budayanya, kemudian tentang ekonominya, gitu. Yang berikutnya, teman-teman bisa buka geser di halaman berikutnya. Kita akan bahas tentang magnet. Oke, sudah bisa lihat tayangan yang saya tayangkan nih? Sudah. Magnet. Nah, ini teman-teman bisa buka di halaman 7. Oke. Ini contoh
Ini bentuk-bentuknya ya. Jenis magnet menurut bentuknya. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk jarum, ada yang magnet ladam itu bentuknya U, magnet ladam, dan yang magnet lingkaran. Nah, ini yang berbentuk lingkaran. Sekarang, coba sebutkan contoh benda di sekitar kalian yang ada di rumah yang memanfaatkan magnet, menggunakan magnet. Kulkas. Kulkas, betul. Contohnya bagian yang mananya Mas Hisham? Kulkas. Pintu. Pintu, betul. Sehingga bisa tertutup dengan rapat ya. Ya, Oke, kalau nggak ada magnetnya di situ, wah, sayurannya bisa cepat busuk. Ya, kulkasnya juga cepat rusak. Oke, contoh yang lain selain lemari es, kulkas atau Speaker. speaker. Betul, Mas Ja'far, speaker. Sudah pernah bongkar, Mas Ja'far? Bongkar speaker? Udah pernah. Keren ya. Oke, itu salah satu manfaatnya pemanfaatan ketika magnet di dalam speaker di dalam ya. Saya speakernya masih bagus, emang kalau dibongkar. Nah, ya, di dalamnya. Udah Faras kok hilang, Mus? Faras, mungkin minum ya. Oke, ada lagi saya sebutkan selain kulkas, kemudian ada speaker. Mas Reva, bisa menemukan Mas Reva contoh yang benda di rumah yang ada pakai magnet? Headset. Headset, boleh yang saya pakai ya. Nah, kalau pakai headset jangan kelamaan. Kasihan telinganya. Ada magnetnya soalnya. Oke, betul ada headset. Kemudian, ada lagi? Laptop speaker. Laptop yang ada, speaker yang di laptop ya. Oke, boleh. Ada lagi? Tempat kacamata, Us. Mesin cuci. Kacamata. Televisi. Oke, sebentar. Dinamo. Kacamata tidak semuanya, tapi mungkin ada ya. Oke. Dinamo. Ada nggak? Dalam? Laska? Dinamo. Dinamo. Ye, betul, dinamo. Dinamo itu berada di mana, Mas Aska? Bagian bawah. Di mainan. Mainan. Oke, di bagian bawah apa Mas Ja'far? Dinamo. Tadi di mainan, betul, di mainan. Mainan ini. Kipas. Kipas. Oke, di bagian kipas, betul. Kalian punya sepeda? Iya. Oke, sepedanya ada lampunya nggak? Tapi nggak bisa dipakai. Oh, nggak ada lampunya. Oke, kalau sepeda yang ada lampunya, itu lampunya bisa menyala, ya. Jika ada dinamo, harus pakai dinamo, sehingga lampunya akan menyala dari hasil energi gerak kita. Tadi dia menyebutkan kok tadi apa? Televisi. Oke, betul. Televisi yang televisi tabung itu menggunakan ini ya. Ada besar sekali menggunakan magnetnya. Kalian kalau nempelin bentuknya besi bisa nempel tuh. Kalau yang di bagian belakang. Yang tahu ya, TV tabung ya. Yang gembung ke belakang masih pakai itu. Ada yang masih pakai? Atau sudah televisi datar sekarang? Di rumahku ada tapi udah rusak. Bentuknya belakang itu kan ada tabungnya ya, itu ada pakai magnetnya. Oke, ada lagi yang bisa memberikan contoh benda-benda di sekitar kita? Mesin cuci. Bagian mananya Mas Faras? Bisa membantu Ustazah dan teman-teman? Kancing pengunci tas, Us. Kancing yang ada di tas. Oke, juga bisa ada. Punya tempat pensil? Iya, Ustazah. Oke, di tempat pensil beberapa jenisnya itu ada yang menggunakan yang klep cuma gini doang dan nempel. Itu juga magnet. Sepatu? Oh iya bisa ada. Tapi nggak semuanya ya. Oke. Iya. Oke, ternyata banyak ya teman-teman ya yang menggunakan magnet, memanfaatkan magnet. Coba yang bentuknya jarum. Dalam? Mas Dafa? Kompas. Oven microwave. Kompas. Betul Mas
Adif, Mas Faras, yang bentuknya jarum ada di kompas ya. Oke, teman-teman bisa menggunakan lihat di kompas, bentuknya magnetnya magnet jarum seperti ini. Oke. Kemudian magnet ladam. Pernah nggak lihat yang bentuk magnet yang seperti ini? Belum pernah. Belum pernah. Magnet ladam. Ini, kenapa? Oke. Bentuknya seperti tapal kuda ya. Nah, saya punya pertanyaan sih, kira-kira yang di sepatu kuda itu pakai magnet juga nggak ya? Kalau pakai, ada bentuknya, ada magnetnya. Kalau yang di sepatu kuda itu ada bentuknya bundar. Oke, nah mungkin kita bisa cari tahu ya kalau yang ketemu pernah naik kuda, tanya sama bapaknya, Pak, itu sepatu kudanya ada magnetnya nggak, Pak? Bentuknya kok kayak magnet ya? Oke. Secara umum sudah bagus, teman-teman sudah menyebutkan contoh benda-bendanya, bisa diingat-ingat. Ini gampang banget ya, namanya ya, penamaannya. Lihat bentuknya aja. Nah, ini batang, bentuknya batangan, berarti magnet batang. Dan teman-teman, magnet itu ada dua bagiannya. Ada kutub ya. Ada kutubnya ya. Ada berapa kutub di sini kamu lihat? Kutub 2. Ada kutub utara dan kutub selatan. Oke, utara dan selatan. Nanti di pembelajaran ini nanti teman-teman juga akan belajar sifat-sifat magnet ya. Nah, jenis-jenis magnet tadi kita sudah bahas. Jadi puncak tema kita butuh kompas kalau tersesat. Oh gitu. Oke. Nah, ini di halaman berapa ini? Halaman 9. Teman-teman bisa lihat, bisa coba buka halaman 9. Oke, hari ini Ustaz akan membedah ini beberapa halaman di buku untuk gambaran ke depan. Nah, ini tahukah kamu itu sejarahnya magnet? Sejarahnya magnet ya. Magnet itu awalnya ditemukan oleh orang Yunani di Magnesia. Nah, maka namanya jadi magnet, diambil dari situ. Nah, ini kutub-kutub magnet ada utara dan selatan. Di daerah kutub magnet ini ya, gaya magnetnya sangat kuat. Jadi kalau kamu tempelin di ujung-ujungnya, kalau ujungnya dengan benda yang bisa ditarik oleh magnet, ya contohlah besi, itu akan lebih cepat mudah tertarik. Nah. Nama orangnya Magnes ya, Us? Bukan, ini nama tempatnya, Magnesia. Bukan nama orangnya, Us? Bukan, ini nama tempat ya. Magnesia itu nama tempat. Magneto. Jadi ingat kayak ini film Magneto. Oke. Ini contoh yang kutubnya. Nah, ini tadi saya sampaikan tentang formulir. Oke. Tentang formulir. Ini contoh bentuk formulir pendaftaran. Ini berdaftar gimana, Us? Ini contohnya sayang, ya. Contoh formulir. Formulir itu terdiri dari ya biasanya ada judul formulirnya. Nah, yang kalau di formulir ini judulnya apa ya? Formulir pendaftaran lomba cermat ASEAN. Oke, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Bagian berikutnya adalah identitas diri. Oke, identitas diri ini macam-macam tergantung formulirnya. Ya. Kemudian ada jenis lomba yang ini jenis lomba itu berarti isi yang diharapkan oleh formulir ini selain identitas. Ini contoh yang di formulir B, ini halaman berapa ini ya? Halaman 12. Nah,
Ini contoh. Belum, tenang aja. Nah, oke, ini pertanyaannya. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut tadi? Ada formulir A dan formulir B. Kamu nemuin apa? Di formulir A identitas dirinya lebih panjang. Lebih banyak ya. Oke, ada lagi selain itu? Ini berarti masuk ada identitas ya. Kalau yang temukan berarti ada identitas, ada judul, ada tanda tangan juga ada ya. Oke. Coba kita masuk pertanyaan kedua. Nah, ini. Apa perbedaannya antara formulir A dan formulir B? Formulir A adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, formulir B formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Ada perbedaan kegiatannya ya. Oke. Selain itu, ada lagi yang lain? Perbedaannya apa? Identitas di formulir A lebih banyak daripada identitas diri di formulir B. Oke, betul Mbak Nadia. Nah, isian di bagian identitasnya ya yang banyak jumlahnya berbeda ya. Oh, yang formulir A lebih banyak daripada yang B. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa tujuan dari formulir A nih? Tujuannya apa ini ya? Saran lomba untuk mendaftar. Oke, mendaftar lomba. Untuk mendaftar pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Mendaftar acara lomba. Oke, betul. Pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Oke, yang peran berikutnya. Tujuan dari formulir B. Pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mendaftar kegiatan ekstrakurikuler. Oke, betul. Oke, peran berikutnya. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena saat pendaftaran mendaftar dahulu dengan cara mengisi formulir. Untuk mendaftar. Oke. Untuk mendapatkan Agar tidak terjadi masalah. data. Ya. Mendapatkan data dan informasi. Untuk mendapatkan data dan informasi sesuai atau yang berkaitan dengan tujuan formulirnya. Ya, untuk dapat informasi kan? Informasi apa? Identitasnya. Siapa sih yang mendaftar di ekskul tersebut? Ya. Oh, dapat datanya, dapat informasinya. Yang daftar ini mau milih yang mana? Nah, milih misalnya. Betul, dapatkan data dan informasi. Peran berikutnya. Kapan kita mengisi formulir? Sebelum acaranya diikuti. Sebelum mengikuti kegiatan. Sebelum mengikuti kegiatan, baik lomba atau tadi tentang ekstrakurikuler. Oke, sudah bagus teman-teman. Sudah bisa menyebutkan tadi mengapa, ada formulirnya, tujuannya. Oke, kemudian paham kapan. Nah, ini secara umumnya. Oke. Jadi untuk yang pembelajaran hari ini insya Allah sudah dicukupkan. Kita sudah menuntaskan pembelajaran 1 ya di subtema 1. Ya, kita sudah menuntaskan di pembelajaran 1 di subtema 1. Nah, untuk yang berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas, insya Allah pekan ini kita belajar fokus di subtema 1. Oke. Untuk hari Kamis, insya Allah kita akan coba belajar di tadi ya. Berarti teman-teman melengkapi yang kerjasama ASEAN tadi.
Kemudian kita akan belajar tentang magnet. Ya. Kita akan melakukan percobaan berkaitan tentang magnet. Jadi nggak puncak tema Us. Ya gimana? Nggak mau puncak tema? Ya, percobaan mencampur. Nanti saya kabarin ya. Cari waktu yang tepat, tempat yang nyaman buat teman-teman sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Untuk yang pekan ini kita akan fokus dulu terkait tadi sudah membahas tuntas tentang formulir dan teman-temannya. Untuk hari Kamis kita akan belajar tentang magnet. Ya, magnet dan apa ya tadi ya? Magnet dan formulir. Ya. Magnet dan formulir. Untuk yang hari Kamis, minta tolong dipersiapkan membawa magnet ya. Kamis untuk membawa magnet. Betul. Magnetnya kalau magnet yang bahaya atau magnet yang biasa? Oh, yang bahaya, magnet yang bahaya ya. Magnet bahaya. Kalau magnet yang bahaya, magnet yang bener. Yang kuat bahaya. Magnet yang kuat kan bahaya. Magnet yang mudah dibawa ya teman-teman ya. Magnet membawa magnet. Bentuk magnet biasa aja. Yang bisa mudah dibawa ya. Mau yang bentuk lingkaran boleh, mau bentuknya cincin boleh. Kecil nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Hari Kamis. Hari Kamis. Selasa kan adanya PJOK dan bahasa Arab ya. PJOK pakainya seragam olahraga atau merah putih? Oke, sebentar saya tak stop sharing dulu ini. Oke. Yang tematis sudah jelas nggih? Hari Kamis belajar tentang magnet dan formulir ya. Berarti kita sudah cukupkan tematiknya. Sekarang untuk informasi di hari besok hari Selasa ada PJOK dan bahasa Arab. Ya. Untuk yang besok kan PJOK ya. Kalau yang baju seragam olahraganya masih cukup dipakai dan masih nyaman dipakai, pakailah nggih. Dipakai baju olahraganya. Jika yang sudah sempit ya, yang sudah sempit nih boleh dengan menggunakan kaos olahraga yang lain ya, yang nyaman buat olahraga. Oke? Sudah jelas sampai sini? Aku ngepas baju adik. Kenapa? Boleh pakai baju merah putih. Nggak usah pakai baju merah putih, nggak apa-apa. Pakai langsung baju olahraganya ya. Baju olahraganya boleh pakai yang seragam, lebih bagus. Atau kalau tidak, udah mulai nggak cukup, cari kaos olahraga yang lain yang nyaman dipakai. Aku minjemnya adik. Tukeran berarti ya. Tukeran bajunya. Lebih besar punya adik. Kok bisa? Kamu adikmu lebih besar nih. Ada pertanyaan? Enggak, bajunya yang besar. Oh, bajunya yang besar. Oke. Nanti punyamu bisa dibuat adik dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Dari Kales bawa magnetnya berapa buah? Boleh 1, boleh lebih. Nah, sebelah magnetnya. Bisa PJOK. Tidak ada? Iya, betul. PJOK dan bahasa Arab. Oke. Untuk perlengkapan yang lain, kalau nanti nunggu informasi dari Ustadz Ustadz Eko ya. Itu. Ustazah, bisa PJOK. Oke. Iya. Ustazah tak tanya lagi informasi detailnya. Semoga bisa ada tambahan ya, ada tambahan terkait hal itu. Oke. Itu udah cukup kan, Sudah lebih 7 menit kalau di tempat Ustazah.
Kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti lewat WhatsApp, boleh, ya, atau mau telepon mau lewat pesan juga boleh, silahkan. Untuk setelah ini teman-teman bisa melanjutkan untuk belajar di kelas Qurannya masing-masing, ya. Oke, sementara kita tutup ya pembelajaran kita di saat ini. Jangan tatap maya, jangan Ustazah Hesti. Kita sama-sama dengan mengucap hamdalah. Amin. Nanti sebelum sesi ditutup, Ustazah minta tolong di on kamera, kita akan dokumentasi. Oke. Jadi jangan live dulu. Siap ya, Ustazah akan hitung 1 sampai dengan 3. Yang senyum manis dong. Nah, senyum termanismu. Siap ya, 1, 2, arah kamera, and action, 3. Coba Ustazah cek dulu, besoknya sudah masuk belum? Oke, sudah insya Allah. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi nggak us? Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti presensi di akhir ya. Ustazah izin keluar. Iya. Oke, silakan. Ustazah izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.